الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Sampai mana kita ya? Halaman 23 ya. Qauluhu faqad dhalla ay dha'a 'anil haqqi wabtada'. Bagi orang yang tidak mengikuti ya jamaah yakni Rasulullah dan para sahabat, tidak mengikuti sahabat di dalam beragama Islam, faqad dhalla ay dha'a 'anil haqq, maka dia tersesat, yaitu tersia-sia dari kebenaran, wabtada'a, dan dia jatuh ke dalam bid'ah. Kata penulis hafizahullah, al-bid'atu ma kana min al-ibadat wal i'tiqadat wal aqwal laysa 'alaihi dalil min al-kitab wa sunnah. Bid'ah itu adalah semua ibadah dan ucapan, keyakinan dan ucapan yang tidak ada dalil, tidak ada perintah dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Itulah pengertian bid'ah. Ini mengada-ngada dalam beragama Islam. Dan bid'ah itu mengada-ngada dalam agama Islam itu tidak diterima amalnya, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd." Barang siapa yang beramal suatu amalan umum, apa saja amalan, baik amalan hati atau amalan lisan atau perbuatan, laisa 'alaihi amruna, yang itu tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddun, maka itu tertolak. Hadis ini sahih Bukhari Muslim. Wa fi riwayah man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa warad. Dalam satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengarang-arang dalam urusan agama kami ini dan itu bukan bagian daripada agama kami, maka dia ditolak. Wa qala wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah. Wa fi riwayah wa kullu dhalalah fin nar. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, hendaklah kalian menjauhi perkara yang dikarang-karang dalam beragama Islam, sebab semua yang dikarang-karang dalam agama itu adalah bid'ah. Dan kata Nabi SAW, semua bid'ah itu sesat. Jadi bid'ah dalam agama itu sesat. Mengada-ngada dalam beragama, baik dalam berkeyakinan atau ucapan atau perbuatan, itu bid'ah dan itu sesat. Fal bid'atu ma uhditha fid din wa huwa laysa min. Maka bid'ah itu menurut pengertiannya secara syar'i yang dikarang-karang dalam agama, bukan bagian daripada agama Islam. Kaifa ya'rifu annahu laysa minhu? Bagaimana caranya bahwa bid'ah ini bukan dari Islam? Idza lam yakun 'alaihi dalil, jika tidak ada dalilnya, fa huwa laysa minad din, maka itu bukan dari agama Islam. Li'anna Allah jalla wa ala yaqul, sebab Allah yang maha agung lagi maha tinggi berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Jadi sudah sempurna, tidak boleh ditambah-tambahi. Menambah-nambahi itu bid'ah. Tidak boleh menambah-nambahi dalam keyakinan atau ucapan atau perbuatan. Fad-din kamil, agama Islam itu sudah sempurna. Walillahil hamd. Segala puji bagi Allah. La yaqbalu ziyadat, tidak menerima tambahan-tambahan. Fama 'alaina illa an na'rifa ad-din alladhi akmalahu Allah jalla wa 'ala. Maka kewajiban kita adalah memahami agama Islam ini yang sudah disempurnakan oleh Allah, yang maha perkasa lagi maha agung. Fanatamassaku bih, kemudian kita berpegang teguh dengannya. Wa natruku ma adahu min az-ziyadat,
dan kita meninggalkan semua yang ditambah-tambahi orang. Wal ihtisanat wal istihsanat. Istihsan itu artinya menganggap baik dalam agama, tapi nggak pakai dalil. Menganggap baik satu masalah agama tapi pakai akal semata, tapi nggak ada dalil. Itu namanya istihsan. Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, man istahsana faqad syara'. Barang siapa yang menganggap baik suatu urusan dengan akalnya dalam agama, ya, yang itu nggak ada dalilnya, maka dia telah bikin syariat baru. Wal idhafah, ada juga tambahan-tambahan, ghairu dzalik, dan yang lainnya. Kita tinggalkan itu semua. Li'annaha ta'abbud atau tub'id 'anillah. Sebab bid'ah ini menjauhkan seorang hamba dari Allah Jalla wa Ala, yang maha agung lagi maha tinggi. Sayati tawdihu an ma ahdatsakum bid'atan illa naza'a mithlaha minas sunnah. Dan insyaallah nanti akan dijelaskan secara detail apabila seorang menghidupkan bid'ah, maka akan dicabut sunnah semisal oleh Allah. Semakin banyak bid'ah diamalkan, semakin banyak sunnah yang akan ditinggalkan. Fahadha wa tariqus sahih al-mustaqim luzumul jamaah. Maka inilah jalan yang benar, yang lurus, yaitu berpegang dengan jamaah, yaitu sahabat, kebenaran yang ada pada sahabat. Luzumus sunnah, dan berpegang dengan sunnah. Tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Qauluhu wa kullu bid'ah dhalalah. Perkataan penulis yang diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'ah dhalalah falaysa hunaka bid'ah hasanah kama yaquluhu ba'dhum. Maka berdasarkan hadis ini bahwa semua bid'ah itu sesat dalam agama, ya, berarti tidak ada bid'ah hasanah sebagaimana perkataan sebagian orang. Balal bid'ah kulluha dhalalah, bahkan semua bid'ah itu sesat. Binassi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang mengatakan itu, bahwa semua bid'ah itu sesat. Fa inna kulla, maka sesungguhnya semua, ya, bid'atin muhdatsatin bid'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh kulla itu kalau menurut usul fikih min adawatil umum, dia termasuk kalimat yang menunjukkan menyeluruh atau semua. Kulla, ya, fa inna kulla, sesungguhnya semua, muhdatsatin, yang dikarang-karang dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu, dan semua bid'ah itu dhalalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi tidak mengkecualikan. Jadi setelah Nabi mengatakan wa kullu bid'atun dhalalah, Nabi tidak mengatakan illa, kecuali. Enggak ada lafaz kecuali, enggak ada. Berarti semua bid'ah dalam agama Islam sesat. Nabi yang bilang ini. Fal bid'ah fi din laisa fiha syai' hasan abadan. Maka bid'ah dalam agama Islam itu tidak ada yang bagus sama sekali selamanya. Bal kulluha dhalalah, bahkan semuanya sesat. Hadza kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkataan Rasulullah, utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, pujian dari Allah untuk Nabi dan keselamatan dari Allah untuk Nabi. Alladzi la yantiqu 'anil hawa, yang dia tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Qauluhu wad-dhalalatu ahluha finnar, dan kesesatan dan pelakunya terancam api neraka. Ad-dhalalu wa ahlud-dhalali finnar, kata Syekh
Shalih Al-Fauzan. Di sini beliau mengatakan kesesatan dan pelakunya terancam neraka. Imma bi kufrihim, bisa jadi dengan kekafiran mereka. Ya, berarti ada bid'ah yang bikin orang murtad. Bid'ah itu ada dua macam ya, kawan. Yang sesat itu ada dua macam. Ada yang mukaffirah, ada yang mufassiqah. Ada yang membuat pelakunya kafir, ada yang membuat pelakunya fasik. Yang kafir misalnya, kata ulama seperti firqah Jahmiyah. Jahmiyah yaitu kelompok yang menolak dan mengingkari sifat Allah, sifat-sifat Allah yang ada di Quran dan Sunnah. Maka mereka, kata Abdullah ibn Mubarak rahimahullah dan yang lainnya, bahwa Jahmiyah itu kufar, kafir mereka. Siapa lagi kelompok yang dikafirkan oleh para ulama? Seperti Qadariyah. Qadariyah ini kelompok yang menyatakan bahwa pencipta itu ada dua. Yang menciptakan manusia itu Allah, atau makhluk Allah yang menciptakan, tapi yang menciptakan perbuatan makhluk adalah makhluk itu sendiri. Mereka menolak firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian, dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian. Orang Majusi mengatakan bahwa yang menciptakan perbuatan manusia itu sendiri, bukan Allah. Maka benar apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-Qadariyatu majus hadhil ummah." Bahwa Qadariyah adalah majusinya umat ini. Orang Majusi itu meyakini dua pencipta. Yang pertama An-Nur, cahaya atau api, menciptakan kebaikan. Yang kedua Al-Dhalam, kegelapan, menciptakan keburukan. Maka di sini orang Qadariyah mirip seperti Majusi, meyakini dua pencipta. Maka benar apa kata Rasulullah, Al-Qadariyatu majus hadhil ummah, bahwa Qadariyah adalah majusinya umat ini. Maka banyak keterangan dari para ulama dahulu bahwasanya itu tidak boleh sholat di belakang Qadariyah karena mereka murtad. Imamatul murtad la yasih, keimamannya orang murtad tidak sah. Termasuk dikafirkan oleh para ulama seperti Ghulat Ar-Rawafid, yaitu orang Syiah yang berlebihan sampai menuhankan Ali atau Husain radhiyallahu anhuma, atau menuhankan Fatimah radhiyallahu anha, atau menuhankan Zainab, atau menuhankan Ali, Hasan dan Husain. Nah, itu murtad. Atau mengatakan bahwasanya Al-Quran, mereka punya Quran sendiri namanya Mushaf Fatimah, yang 3 kali lebih banyak daripada Mushaf Utsman. Itu adalah keyakinan murtad. Maka tidak boleh sholat di belakang mereka karena nggak sah sholat. Jadi ada bid'ah yang bikin orang itu murtad. Hati-hati ya kawan. Seperti bid'ahnya Ahmadiyah yang menyatakan bahwa setelah Nabi Muhammad SAW itu ada Nabi yang namanya Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani Al-Hindi Ad-Dajjal. Ya, itu Al-Kadzdzab. Mirza Ghulam Ahmad ini orang India, ya, ngaku-ngaku sebagai apa? Nabi. Ada dalilnya, ngaku-ngaku sebagai Nabi, orang India itu. Maka orang Ahmadiyah divonis oleh Rabithah Alam Islami, kumpulan para ulama dunia, bahwa mereka bukan muslim. Maka mereka tidak boleh masuk Mekah dan Madinah. Jadi mereka tidak boleh umrah dan haji karena mereka murtad, orang Ahmadiyah itu.
Nah, itu perhatikan ya kawan. Jadi hati-hati kita bahwa bid'ah itu ada yang bikin orang murtad. Yang kedua, bid'ah itu bisa bikin dia maksiat atau fasik. Ya selain murtad. Ya semua bid'ah itu bikin orang jadi fasik. Fal bid'ah laysat ala hadin sawa. Maka bid'ah itu tidak satu tingkatan. Minha ma huwa kufur, ada yang bikin orang ahlul bid'ah itu menjadi kafir, sahibuhu mukhalad finnar, pelakunya kekal di neraka, kal istighatsah bil amwat, seperti mereka yang meminta bantuan kepada mayat-mayat, musyrik, minta-minta sama mayat, berdoa kepada Rasulullah, berdoa kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, berdoa kepada Husain, ada yang berdoa kepada itu yang di Mesir itu kuburannya siapa ini terkenal di kuburannya di Mesir itu, tiap tahun ada haul di situ. Lupa, astagfirullah. Sekolah gitu-gitu lupa nggak masalah ya, iya kan? Tapi kalau Quran Sunnah jangan sampai lupa, ya kan? Oh, Syekh Badawi, nah ingat sudah. Syekh Badawi, ingat-ingat ya kawan, catat ya kawan, ya. Namanya Syekh Badawi. Itu setiap tahun diadakan haul di situ. Rame. Kuburiyun datang ke situ, nyembelih di situ kambing. Kemudian tawaf seperti tawaf di Ka'bah. Ada yang sholat menghadap kuburan Syekh Badawi dan membelakangi kiblat. Sholatnya menghadap ke kuburan. Terang-terang. Musyrik. A'udzubillah min dzalik. Kalau di mana? Di Yaman itu banyak kuburan di Yaman yang dikultuskan. Ada kuburannya Al-Attas. Itu bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa itu. Al-Attas, ya. Kemudian ada lagi kuburannya Nabi Hud. Mereka mengadakan acara ritual setahun sekali, haul kuburnya Nabi Hud. Mereka di situ minta-minta tawasul dan lain sebagainya. Banyak kuburan-kuburan mereka yang dikultuskan. Kalau di Indonesia antum lebih tahu. Anda tidak akan sebut nanti, wah heboh viral nanti, ya kan? Ojo di viral ya kan? Kemudian wa du'a al-amwat, berdoa kepada mayat, itu musyrik. Wadzabhu li ghairillah, dan menyembelih hewan ternak untuk selain Allah, maksudnya atas nama selain Allah. An-nadzru li ghairillah, di situ di kuburan itu bernazar atas nama mayat itu. Hadi bid'ah kufriyah. Ini bid'ah yang kafir, murtad. Kata nafi isma'illah sifatih, dan juga seperti menolak nama Allah dan sifatnya, seperti bid'ahnya Jahmiyah tadi. Ya, hati-hati ya kawan. Ikhtalafa ulama, para ulama berbeda pendapat tentang kafirnya orang yang menolak makna dari sifat Allah. Perhatikan, ini ikhtilaf di antara ulama ahli sunnah. Siapa yang menolak makna sifat Allah secara bahasa Arab? Yang menolak itu ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, dan Maturidiyah, dan Ahlul Kalam. Ya, mereka inilah yang menolak makna sifat Allah dalam bahasa Arab. Kemudian mereka mentakwilnya, mengartikan jauh dari makna yang dekat, tanpa dalil. Ya, maka di sini para ulama mengatakan mereka ini Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah berarti telah menolak atau boleh dikatakan mengingkari makna sifat Allah dalam bahasa Arab. Mereka hanya mengimani nama dan sifat Allah yang sifat apa? Secara lahiriah, lafdhiyah, lafadznya saja.
adapun maknanya tidak. Maka para ulama ada dua pendapat. Ada yang mengkafirkan, ada yang tidak. Yang minimal mereka bid'ah. Bid'ah ya. Dan yang menyedihkan, sebagian mereka hanya mengimani sifat itu cuma 20, kurang atau lebih. Ada yang 13, ada yang 20. Padahal setiap nama Allah itu menunjukkan sifatnya. Perhatikan ini ya kawan. Semua nama Allah menunjukkan sifat. Tidak ada nama Allah yang tidak menunjukkan sifat yang terkandung di dalamnya. Lah ketika seorang membatasi sifat Allah cuma 20, lah sedangkan nama Allah yang disebut oleh Nabi 99, itu aja sudah menunjukkan 99 sifat. Bagaimana dia hanya menetapkan 20? Kenapa cuma 20? Nabi menyebut 99. Ente kok bilang 20 itu gimana coba? Mana dalilnya 20? Nabi menyebut 99. Kata Rasulullah SAW, Inna lillahi tis'atun wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Ini hadis Bukhari Muslim. Allah memiliki 99 nama. Wa fi riwayah mi'atun ila wahid. 100 kurang 1, ini 99. Siapa yang menghafalnya dan mengamalkan kandungannya, maka dia masuk surga. Ini kata Rasulullah. Lah dari 99 ini saja itu sudah 99 sifat. Kenapa ente membatasi cuma 20? Mana dalilnya 20? Nabi mengatakan 20? Enggak ada. Padahal nama Allah Azza wa Jalla itu dan sifatnya tidak terhitung banyaknya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam Musnad Ahmad. Ya, kalau 99 itu nanti penjelasannya nanti. Bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam Musnad Ahmad. Dan hadis ini kata Imam Ibnu Qayyim dalam Ighathatul Lahafan, sanadnya sahih. Wa Nabi SAW menyatakan, idza hamma ahadukum falyaqul, jika seorang di antara kalian sedih atau sumpek atau galau atau gundah gulana atau semakna dengan itulah, maka adalah dia mengucapkan doa, Allahumma inni abduk ibnu abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'al al-qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Maka sahabat tanya yang mendengar ada situ, afala nata'allamuha ya Rasulullah? Apa kita mempelajari doa itu ya Rasulullah? Na'am, ya bagi liman sami'aha yata'allamaha. Iya, bagi yang mendengarnya adalah dia belajar, menghafalnya dan mengamalkannya. Ini membaca doa itu ketika sedih. Yaitu isi doa itu begini, Allahumma ini abduki, ya Allah, aku ini hambamu yang taat, beribadah kepadamu saja ya Allah. Ibnu Abdik, anak dari Adam. Ibnu Amatik, anak dari Hawa. Nasiyati biadik, ubun-ubunku ini di tanganmu ya Allah. Ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Madin fiya hukmu, telah lewat hukummu untukku ya Allah. Adlun fiya qada, sungguh adil ketetapanmu, yakni takdirmu untukku ya Allah. Kemudian as'aluka bi kulli ismin huwa lak, ya Allah, aku minta kepadamu dengan perantaraan semua nama yang kau punya. Sammaita bihi nafsak, yang mana nama itu kau sebutkan, nama itu untuk dirimu. Aw anzaltahu fi kitabik, atau namamu itu kau turunkan dalam kitabmu, yaitu Al-Quran dan hadis. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama itu kau ajarkan dari salah satu dari makhlukmu, yaitu nabi atau rasul. Aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau namamu itu kau sembunyikan, hanya kau yang tahu ya Allah. Nah, di situ menunjukkan bahwa ada nama Allah yang belum diajarkan kepada Nabi dan Rasul, masih disembunyikan oleh Allah. Nah, sedangkan Nabi mengatakan bahwa nama Allah ada, Inna Allah memiliki 99 nama. Nah, di situ kata ulama, bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini?
Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lain menyatakan begini. Perumpamanya seperti misalnya seorang bapak mengatakan kepada anak-anaknya, siapa yang hafal 1 juz, Abi kasih uang 100.000 misalnya. Siapa yang hafal 2 juz 200.000. Siapa yang hafal 3 juz 300.000. Abi kasih 300.000. Pertanyaannya, apakah abinya anak-anak itu hanya memiliki uang 300.000? Tidak. Yang di dompetnya masih ada yang lain, di rekeningnya masih ada. Jelas ya. Ketika Rasulullah mengabarkan bahwa Allah punya nama 99, yani Nabi tidak mengatakan bahwa Allah, jadi semua nama Allah itu cuma 99. Tidak begitu redaksinya. Tapi mengatakan bahwa Allah punya 99 nama. Siapa yang hafal dan mengamalkan isinya, dia masuk surga. Bukan berarti nama Allah cuma 99. Dengan dalil tadi itu, ada nama yang kau sembunyikan ya Allah, yang hanya kau yang tahu di ilmu gaib. Anta ja'al Qur'ana rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini penyejuk hatiku, nura sadri, dan cahaya bagi dadaku, wajila'a huzni, dan penghilang kesedihanku, wa dhahaba hammi, dan penghilang kegundahanku. Apa perbedaan hazn dengan ham? Hazn dengan ham. Hazn itu sedih karena memikirkan masa lalu. Sedangkan gundah atau galau, ham, itu sedih karena memikirkan masa yang akan datang. Itulah perbedaan hazn dengan ham. Ya, jadi tidak ada alasan mengatakan bahwa sifat Allah cuma 20. Allah punya cuma sifat 20. Cuma 20. Tidak lebih dari 20. Ini tidak boleh mengatakan demikian. Khawatirnya itu masuk kategori nafi asma'illah, menolak nama Allah dan sifatnya. Waqalatul Jahmiyah alladziina yajhaduna al-asma' wa sifat. Sebagaimana perkataan Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah itu adalah kelompok pengikutnya Jaham bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham. Ya, ternyata sanadnya bersambung sampai kepada Yahudi, orang Yahudi, yaitu Lubaid bin Al-A'sab Al-Yahudi. Jadi gurunya Jaham bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham itu disebutkan dalam kitab Syarh Sunnah, Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Lalaka'i, itu bersambung sampai Lubaid bin Al-A'sab Al-Yahudi, orang Yahudi yang menolak sifat Allah. Kata kufur. Nah, kufur ya. Kufur wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah dari kekafiran. Li'annahu wasafallah bi'annahu laysa lahu asma' wa la sifat. Sebab mereka orang-orang Jahmiyah itu mensifati Allah ya dengan tanpa memiliki nama dan sifat. Yakunu idzan ma'dum. Sehingga sama saja mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Ya, kalau meniadakan semua nama dan sifat berarti sama saja mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Li'annal mawjud la budda lahu min sifat. Sebab sesuatu yang ada itu harus memiliki sifat. Hatta orang yang sifat manusia yang memiliki sifat tidak sempurna, pasti dia memiliki sifat yang lainnya, ada kelebihannya. Contoh misalnya ada orang dia itu buta, tidak bisa baca, matanya buta, tapi Allah beri kelebihan sifat yang baik. Apa itu? Misalnya kuat hafalan, seperti Syekh bin Baz, ya, Syekh ini mufti yang sekarang ini, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, buta dia tapi khatam Quran setiap 3 hari, hafal dia, ya bacanya cepat. Kemudian bayakun, nah, walladzi laisa lahu sifat wal ma'dum. Sesuatu yang tidak memiliki sifat sama sekali itu sama saja tidak ada. Walidzalika hakama al-a'immatu bi takfiril Jahmiyah.
Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa Jahmiyah kafir. Alladzina qalu al-Qur'an makhluk. Dan juga mereka ini orang Jahmiyah mengatakan bahwa Quran itu makhluk. Ja'al Qur'an alladzi huwa kalamullah wahyu wa tanziluh ja'aluhu makhluqan mithal makhluqat. Mereka orang Jahmiyah menjadikan Al-Qur'an yang itu merupakan firman-firman Allah. Allah berbicara dengannya. Dan berbicaranya Allah menunjukkan sifat. Dan sifat Allah itu sama dengan zat. Bukan makhluk. Wahyu dan itu adalah wahyu Allah. Wa tanzilu dan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menjadikan Al-Quran ini makhluk seperti makhluk yang lain. Dan mereka berkata, orang-orang Jahmiyah mengatakan Allah la yatakallam, Allah tidak berbicara. Subhanallah. Sedangkan makhluk aja kalau tidak bisa bicara alias bisu, itu aja berkurang. Kurang kesempurnaannya, jauh. Iya kan? Apalagi mengatakan bahwa Allah tidak bisa bicara. Menuduh Allah bisu. Wala'iyadu billah. Kemudian fashabbahuhu bil jamal. Mereka menyamakan Allah itu dengan benda mati. Waladzi la yatakallam. Dan yang tidak bisa bicara la yakunu ilaha. Tidak mungkin dia sesembahan yang disembah. Allah Ta'ala wattakhadha qaum Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar. Alam yaraw annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila. Masya Allah. Ini dalilnya Syekh Abdul Razzaq, Syekh Shalih Al-Fauzan, Surat Al-A'raf ayat 148. Bahwa attakhadhu qaum Musa, bahwa kaumnya Nabi Musa itu Bani Israel. Min ba'dihi, ini setelah dia pergi menuju tempat yang diperintahkan oleh Allah untuk pergi, ya, untuk mendapatkan wahyu langsung dari Allah Azza wa Jalla. Maka orang-orang Bani Israel, mereka menjadikan perhiasan mereka, harta yang menjadi perhiasan mereka yaitu ijlan, sapi, jasadan lahu khuwar, yang mana sapi ini bisanya cuma teriak-teriak. Apa itu bahasanya ya? Kalau anjing kan menggonggong ya, kan ya. Kalau ayam berkokok. Kalau sapi apa ya? Hah? Apa namanya? Lali aku bahasa Indonesia. Ya pokoknya dia teriak-teriak gitulah sapi. Oh, kan begitu kan ya? Itu yang dijadikan sesembahan oleh siapa? Samiri beserta murid-muridnya. Maka Allah menyatakan, alam yarau annahu la yukallimuhum. Apakah mereka tidak melihat bahwa sapi itu yang mereka sembah tidak bisa bicara sama mereka? Wala yahdihim sabila, tidak bisa beri petunjuk jalan yang lurus. Mana bisa sapi mengajari agama yang benar? Sapi diciptakan oleh Allah untuk manfaat apa buat manusia? Satu, dulu ketika tidak ada mobil, sapi itu untuk bawa barang-barang. Saya dulu waktu SD masih lihat ada sapi membawa ya kayak kuda gitu tapi lebih gede lagi. Isinya apa ya? Mungkin beras atau apa gitu. Ya. Saya melihat itu. Antum melihat kayak kan? Kayaknya antum cuma lihat mobil sama sekarang ini. Ya kan? Nah, terus sapi diciptakan oleh Allah untuk apa? Untuk diambil susunya. Min baini farthi wa damil labanan khalis sya'iqan lis-saribin sa'iqan lisyaribin. Artinya bahwa dari kotoran dan darah sapi, antara kotoran dengan darah sapi itu Allah keluarkan susu sapi yang murni. Murni artinya tidak ada di situ sedikit pun campuran kotoran, maaf ya, kotoran sapi maksudnya, dan darah sapi, nggak ada sama sekali. Sa'iqan lisyaribin, enak diminum oleh orang yang minum. Dan Nabi menyuruh kita minum susu sapi. Iyyakum wa luhumul baqar wa 'alaikum bi albaniha. Janganlah kalian banyak-banyak makan daging sapi. Nabi yang nyuruh ngomong itu ya, kawan.
janganlah kalian terlalu banyak makan daging sapi. Tapi hendaklah kalian minum susu sapi. Itu kata Rasulullah SAW. Untuk apa lagi Allah menciptakan sapi? Untuk diambil, untuk dimakan, untuk disembelih dan untuk dikorbankan atau dimakan dagingnya. Itulah ya kawan, Allah menciptakan sapi. Iya. Lah ini kok malah disembah sama Samiri, sama orang-orang yang mirip kayak Samiri. Allah musta'an. Padahal sahabat itu tidak bisa ngomong sama manusia dan tidak bisa memberi petunjuk mana yang benar, mana yang salah, mana tauhid, mana sunnah. Nggak ngerti lah sapi. Sapi tidak diwajibkan sholat karena dia hewan. Yang diwajibkan sholat itu adalah manusia dan jin. Fadalla ala anna alladzi la yatakallam la yakunu ilahan, maka menunjukkan bahwa yang tidak bisa bicara itu bukan sesembahan yang hak. Wal Jahmiyah yaquluna Allah la yatakallam. Orang Jahmiyah mengatakan bahwa Allah tidak bisa bicara. Wal iyadu billah. Idzan laysa huwa bi'ilah. Kalau begitu menurut mereka bahwa Allah itu bukan sesembahan. Ta'ala Allah ma yaqulun, maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Wa fi surati Taha fala yarawna an la yarji'u ilaihim qawlan wa la yamliku lahum dharran wa la naf'a. Ini apakah mereka tidak melihat bahwasanya berhala-berhala yang mereka sembah itu mereka tidak bisa membalas ucapan mereka ya ketika diajak ngomong, dan berhala-berhala itu tidak bisa memberikan madarat kepada mereka, tidak bisa mengangkat musibah yang menimpa mereka, dan tidak bisa memberikan kemanfaatan, kebaikan atau rezeki. Yani al-ijl, yani sapi. Lau kallamuhu la yarji ilaihimul jawab. Yani sapi itu kalau diajak ngomong dia nggak bisa jawab. Bal hadza yaslu ayyakuna, fal hadza yaslu ayyakuna ilah. Apa yang seperti ini pantas dijadikan sebagai sesembahan. Wa qala Ibrahim alaihissalam li abadatil asnam. Berkata Nabi Ibrahim kepada penyembah berhala, fas'aluhum in kanu yantiqun. Ini tanyalah kepada berhala ini yang gede-gede ini. Siapa yang menghancurkan berhala yang kecil-kecil ini? Tanya sama berhala yang gede ini. In kanu yantiqun. Jika berhala yang gede ini bisa ngomong. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk menghancurkan berhala-berhala yang kecil-kecil. Tinggal disisakan yang gede. Nah, yang gede ini kapaknya Nabi Ibrahim diikat di tangannya berhala yang gede itu. Nah, singkat cerita Nabi Ibrahim dipanggil. Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Siapa yang menghancurkan berhala sembahan-sembahan kami ini wahai Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, fa'alahu kabirum hadza. Yang melakukan yang besar ini. Yang besar itu maksudnya dia. Tapi orang-orang itu menganggap yang besar itu melihat berhala gede. Salhum fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanya ini berhala yang gede ini jika dia sudah bisa ngomong. Enggak bisa ngomong juga. Patung mana bisa ngomong ya? Nah, kenapa disembah? Mikir, ya kan? Maksudnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak mereka untuk menggunakan akal dan otak mereka, bahwa apa yang mereka sembah itu tidak bisa ngomong, bahkan tidak bisa membela diri ketika dihancurin. Bagaimana mau membela kalian? Jelas tidak bisa. Ya, adzan dulu ya sebentar, kemudian kita lanjutkan sampai hatam ini, baru nanti pertemuan tidak tahu kapan kita lanjutkan ini apa namanya pernyataan dari Imam Al-Barbahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. Ya, fasaluhum in kanu yantiqun. Tanyalah kepada berhala-berhala yang besar ini. Jika berhala yang besar itu bisa bicara. Qalu lahu, maka Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ibrahim, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kau tahu wahai Ibrahim bahwasanya patung-patung yang kami sembah ini tidak bisa ngomong. Maka Nabi Ibrahim menjawab, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'un wa la yadurrukum. Apakah kalian menyembah selain Allah yang mana selain Allah ini tidak bisa memberi manfaat sedikit pun pada kalian dan tidak bisa memberi keburukan kepada kalian sedikit pun? Uffin lakum, celaka kalian ini. Walima ta'buduna min dunillah. Ya, dan kenapa kalian beribadah kepada selain Allah? Celaka kalian, dan juga apa yang kalian sembah ini semuanya celaka. Afala ta'qilun. Apa kalian tidak berakal wahai kaumku? Nah, di sini menunjukkan ya kawan bahwa para anbiya termasuk Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdakwah kepada tauhid dan melarang dari syirik dengan dalil nakli dan akli, dalil wahyu dan akal. Allah Jalla wa'ala yaqul, dan Allah yang maha agung lagi maha tinggi berfirman, wa qala rabbukum ud'uni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kalian kepadaku, aku jawab doa kalian. Surat Ghafir ayat 60. Perhatikan di sini. Allah wasafa nafsahu bi annahu yaqulu wa yatakallam. Allah mensifati dirinya bahwa dia berbicara dan berfirman. Falladzi la yatakallam laysa bi'ilah. Yang tidak bisa bicara bukan Tuhan. Walidzalika kafar katsirun minal a'immatal jahmiyah. Oleh karena itu banyak para ulama ahli sunnah yang mengkafirkan tokoh-tokoh Jahmiyah duna muqallidihim wa atba'ihim. Adapun yang murid-murid mereka yang taklid dengan tokoh-tokoh Jahmiyah itu, alladzina lam yatabayyan lahumul haq, yang belum jelas bagi mereka kebenaran. Wa inna ma qalladu an jahlin, mereka hanya taklid mengikuti Jahm bin Safwan dan Ja'ad bin Dirham dengan kebodohan. Fa haula'i fihim nadhar, maka yang seperti itu murid-murid mereka itu yakni tidak dikafirkan. Tapi la budda minal bayan. Tapi harus diberi penjelasan kepada mereka, murid-muridnya itu yang sesat itu. Fa in asarru, jika mereka terus dengan pendapat tokoh-tokoh mereka padahal sudah diterangkan yang hak,
fa inna yuhkam bi kufrihim, maka dihukumi kafir karena sudah tegak hujjah. Tapi mereka ngengkelisme. Itulah ya ikhwani fillah, barakallah li wa lakum, penjelasan yang sangat bagus dari Syekhani. Yang pertama Imam Al-Barbahari, kemudian dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Semoga Allah Azza wa Jalla meneguhkan kita semua di atas aqidah Islamiyah sahihah, aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan Allah Azza wa Jalla beri kita amal saleh, dan Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat wal afiyah dan bertakwa, dan dimudahkan oleh Allah dalam beramal saleh yang wajib dan mustahab, dan meninggalkan larangan, dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla semua amal saleh kita, dan diampuni oleh Allah semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Apa ada pertanyaan ya? Barangkali ada yang mau tanya. Ya. Panitia Ramadan. Panitia Ramadan itu tujuannya untuk ta'awun, kerjasama, supaya ada tim panitianya supaya rapi, salat tarawihnya 11 rakaat, ya kan? Barangkali ada pengajiannya diatur jadwalnya. Kalau di Saudi itu pengajian malam Ramadan itu ba'da tarawih. Kalau di sini sebelum isya, sebelum tarawih. Kenapa? Karena kalau ceramahnya ba'da tarawih pulang semua. Nah itulah, jadi disiasati sebelum tarawih. Ya, tapi jangan lama-lama ya, karena mereka pengen sholat tarawih juga. Taib. Kemudian apa lagi? Banyak hal lain di bulan Ramadan seperti zakat dan lain sebagainya, jadi perlu diatur. Adapun panitia itu kalau ada yang Asy'ari, Maturidi, ya itu urusan dia sama Allah. Yang penting kegiatan Ramadan lancar. Begitulah, nggak apa-apa. Ya, jelas ya. Ada lagi? Baiklah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.